Selamat malam Bu Nini, perkenalkan saya Regita Britannica dengan NPL 50312011053 dari kelas manajemen investasi dan portofolio B. Izin untuk mempresentasikan hasil tugas besar individu saya yang mengenai analisis saham pada PT Hardware Tbk. Yang pertama ada latar belakang. Nah, Akses ini merupakan perusahaan retail yang bergerak pada bidang usaha perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1995 sebagai anak usaha dari PT Kawan Lama Sejahtera. Perusahaan telah mendaftarkan dirinya sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 6 November tahun 2007. Saat ini perusahaan telah menawarkan saham sebesar 30% kepada publik. Selanjutnya, pada tahun 2016, tepatnya 25 April 2016, perusahaan telah meluncurkan situs belanja online dengan nama Rupa-Rupa. Pada tahun 2020, perusahaan telah memiliki 10 gerai S Express, 41 gerai S Home Center, 157 gerai S Hardware yang tersebar di berbagai kota. Selain itu, perusahaan juga telah memiliki 57 gerai Toys Kingdom yang tersebar di 21 kota Indonesia. Perusahaan juga telah meluncurkan Miss Ace, yaitu pengembangan aplikasi Ace yang memungkinkan pelanggan dapat berbelanja online dalam satu aplikasi. Selanjutnya ada analisis fundamental. Berikut ada tabel dari analisis fundamental PT Hardware Indonesia Tbk. Terlihat bahwa sejak tahun 2018 hingga 2020, jumlah aset dari aset selalu mengalami peningkatan. Nah, untuk laba bersih dari aset sendiri, pada tahun 2018 ke tahun 2019 telah mengalami peningkatan. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021, laba bersih yang diperoleh AS mengalami penurunan. Hal ini disebabkan adanya pandemi COVID-19. Nah, untuk pada tahun 2019, EPS AS mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan menurunnya jumlah laba bersih akses. Untuk nilai PER yang ideal yaitu mulai dari 20 hingga 25. Pada tabel juga terlihat bahwa nilai PER akses tahun 2018 hingga 2021 memiliki nilai yang tergolong ideal. Hal ini mencerminkan bahwa investor memiliki pandangan optimis terhadap masa depan perusahaan. Selanjutnya ada nilai ROE yang nilai standarnya mencapai 8,32%. Pada tahun 2018 hingga 2020, nilai ROE aset memiliki nilai yang melebihi nilai standar. Hal ini menyatakan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba adalah baik. Sedangkan pada tahun 2021 nilai ROE berada di bawah nilai standar. Untuk standar nilai ROA sendiri yaitu 5,98%. Pada tabel terlihat bahwa ROA akses pada 2018 hingga 2020 berada di atas 5,98%, di mana nilai ini dapat dikatakan baik. Namun pada tahun 2001, nilai ROA akses mengalami penurunan yang signifikan sehingga nilai tersebut berada di nilai bawah standar. Yang terakhir, akses memiliki nilai dari yang tergolong rendah, di mana hal ini mencerminkan bahwa risiko perusahaan rendah. Selanjutnya, analisis teknikal. Berikut merupakan grafik harga saham dari PT Hardware Indonesia selama 4 tahun. Nah, saham ASES ini mengalami penurunan yang signifikan atau dapat dikatakan sedang dalam downtrend pada tahun 2020. Hal ini terjadi karena adanya pandemi COVID-19 di Indonesia. Namun pada pertengahan 2020, tepatnya bulan Agustus, saham ASES telah mengalami perbaikan harga atau berubah menjadi uptrend, di mana terlihat pada grafik bahwa candlestick mengalami kenaikan pada setiap harinya. Hal ini juga ditunjukkan dengan melihat candlestick yang telah menyentuh lower band pada 9 Maret 2020 hingga 13 April 2020. Keadaan ini menyatakan bahwa untuk periode selanjutnya, saham ASES akan mengalami perubahan tren. Berdasarkan indikator stokastik pada Juni tahun 2020, saham ASES menunjukkan bahwa terjadi dead cross, di mana hal itu merupakan waktu yang tepat untuk melakukan penjualan lembar saham. Selanjutnya, pada Desember tahun 2020, saham ASES juga kembali menunjukkan garis dead cross, di mana para investor disarankan untuk menjual sahamnya pada titik ini, karena terlihat dari grafik di atas. Untuk periode selanjutnya, saham ASES terus mengalami penurunan. Yang selanjutnya ada valuasi saham. Dari gambar harga saham di samping, terlihat bahwa harga saham ASES cenderung murah atau terjangkau, di mana harga
per lembar sahamnya tidak melebihi nilai 1.900. Selain harga saham, valuasi dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa rasio seperti PER, PBV, ROE, EPS, dan DER. Berikut merupakan hasil perhitungan rasio untuk valuasi saham Akses. Dari tabel di samping dapat disimpulkan bahwa perusahaan Akses tergolong ke dalam perusahaan big caps atau blue chips, di mana nilai market cap-nya berada di atas 10 triliun. Jika dilihat dari rasio EPS, dapat diketahui bahwa perusahaan market cap tertinggi pada tahun 2019 sebesar 30,4 triliun. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021, market cap dari Akses mengalami penurunan karena adanya pandemi COVID-19. Selanjutnya ada analisis keuntungan dan kerugian investasi. Nah, berikut merupakan hasil transaksi yang saya lakukan selama periode 13 minggu. Berdasarkan tabel ringkasan transaksi selama periode 14 Februari hingga 27 Mei, didapatkan profit sebesar 3.500. Nah, dalam melakukan investasi jangka pendek, diperlukan beberapa indikator untuk membantu kita dalam menganalisis kinerja saham pada periode selanjutnya. Selain itu, seorang investor perlu untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pergerakan saham. Untuk faktor yang mempengaruhi pergerakan saham akan dibahas pada bab selanjutnya. Selanjutnya ada analisis action saham. Nah, untuk periode 14 Februari hingga 25 Februari, terlihat pada gambar grafik candlestick periode 14 Februari hingga 25 Februari ini, saham Akses sedang mengalami downtrend. Berdasarkan grafik menggunakan Bollinger Bands 20 dan stokastik diketahui jika saham masih memiliki potensi turun hingga titik 970. Untuk periode 1 Maret hingga 11 Maret, berdasarkan indikator MA20 berada di atas candlestick menyatakan bahwa saham Akses periode ini mengalami downtrend. Indikator MACD juga memperlihatkan sinyal beli atau sinyal jual. Pada gambar grafik di atas ditunjukkan bahwa level MACD saham Akses mencapai 1226, yang mana level ini menunjukkan sinyal beli. Untuk periode 14 hingga 25 Maret, menurut MA20 terlihat bahwa candlestick berada di bawah garis MA20. Hal ini menandakan bahwa harga terkini berada di bawah harga rata saham tersebut. Sinyal ini menandakan bahwa harga saham saat ini rugi. Untuk 28 Maret hingga 8 April, pada 1 April terlihat bahwa harga saham Akses meningkat hingga menembus garis MA20. Hal ini menandakan bahwa harga saham Akses mengalami perubahan dari downtrend menjadi uptrend. Untuk dari indikator Bollinger Bands juga terlihat melebar, di mana hal ini menandakan bahwa saham Akses sedang ramai. Hal ini juga didukung dengan volume transaksi saham yang memiliki angka tinggi. Untuk periode 11 April hingga 22 April, berdasarkan indikator stokastik menunjukkan bahwa saham menunjukkan sinyal buy. Namun untuk investor yang ingin entry trading, disarankan untuk menunggu hari berikutnya karena berdasarkan indikator stokastik, saham Akses berpotensi untuk terjadi golden cross. Bagi seseorang yang telah memiliki saham Akses, berdasarkan indikator MA20 dapat disarankan untuk menjual lot sahamnya. Yang terakhir untuk periode 25 April hingga 27 Mei, saham Akses cenderung mengalami downtrend di mana candlestick yang terbentuk didominasi dengan candlestick berwarna merah. Selanjutnya ada analisis mengenai ekonomi global. Nah, berdasarkan informasi pada website Kemenko Indonesia, berdasarkan laporan WEO, periode Januari 2020, telah dicatatkan pertumbuhan sebesar 5,9% pada tahun 2021. Nah, perekonomian global diprediksi akan mengalami moderasi ke level 4,4% pada tahun 2022 tahun ini. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan yang dicatatkan untuk tahun ini mengalami penurunan sebanyak 0,5% dibandingkan dengan WEO pada Oktober 2021. Nah, menurut Menkyu Sri Mulyani, faktor utama yang menentukan kondisi perekonomian dunia pada tahun ini berasal dari Amerika, Eropa, dan Tiongkok. Ada laporan terbaru IMF yang telah dirilis menyatakan bahwa perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang pada awalnya dicatatkan sebesar 4,4% diturunkan menjadi 3,6%. Menurut Menteri Keuangan, penurunan proyeksi ekonomi ini berasal dari konflik antara Rusia dan Ukraina.
Adanya konflik ini menyebabkan kenaikan pada beberapa harga komoditas, energi, dan pangan serta dampak perang lainnya. Selain itu, inflasi tinggi dan kenaikan suku bunga di Amerika Serikat juga menjadi salah satu pengaruh pelemahan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada analisis ekonomi lokal, terlihat bahwa pada gambar berita di samping yaitu mesin-mesin pertumbuhan pulih, ekonomi terus tumbuh 5,1% di kuartal 1 2022. Nah, berdasarkan informasi website dari Kemenko, pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2021 hingga 2023 diramalkan akan bertumbuh kuat sebesar 3,3% di tahun 2021, 5,6% di tahun 2022, dan 6% di tahun 2023. Kemenku lebih optimis dalam memproyeksikan pertumbuhan perekonomian ini, di mana Kemenku memproyeksikan pertumbuhan berkisar 3,5% hingga 4% untuk tahun 2021. Nah, realisasi pertumbuhan ekonomi 2022 pada kuartal 1 sesuai dengan ekspektasi Kemenku, di mana PMI manufaktur kembali menguat dan konsumsi masyarakat juga diperkirakan semakin pulih. Ekspansi manufaktur di Indonesia pada bulan April kembali menguat ke 51,9 seiring dengan kondisi ekonomi masyarakat yang membaik jika dibandingkan dengan bulan Maret yang mencapai angka 51,3. Menurut Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 tahun 2022 mencapai 5,1% secara tahunan. Pertumbuhan ini diukur berdasarkan besaran produk domestik bruto pada kuartal 1 tahun 2022. Industri perdagangan pertanian, konstruksi, dan pertambangan menyumbangkan sebanyak 65,74% dalam produk domestik bruto Republik Indonesia. Selanjutnya ada tinjauan industri. Berdasarkan berita di samping bahwa bisnis retail telah menguat lagi pada tahun ini. Dari website Ekonomi Bisnis, Kemendak menyatakan bahwa kondisi bisnis retail pada tahun 2022 menunjukkan peningkatannya. Hal ini didorong oleh permintaan masyarakat yang meningkat, di mana hal ini sejalan dengan pelonggaran mobilitas. Selain itu, kondisi COVID-19 pada tahun ini telah melandai. Kondisi bisnis retail yang meningkat ini dapat dilihat dari kinerja penjualan eceran setiap perusahaan dalam industri retail. Menurut data dari Bank Indonesia, penjualan eceran pada April 2022 diperkirakan meningkat. Hal ini dibuktikan dari indeks penjualan retail April 2022 yang tercatat sebesar 219,3 atau tumbuh sebesar 6,8% secara bulanan. Selanjutnya ada posisi persaingan. Nah, berdasarkan Kotler Armstrong 2001, terdapat 4 posisi bersaing, yaitu sebagai pemimpin pasar atau market leader, yang kedua penantang pasar atau market challenger, ketiga pengikut pasar atau market follower, yang terakhir ada perulung pasar atau market nicher. Berdasarkan informasi dari website Eden Financials, terlihat bahwa Access berada di peringkat 2 dari 32 perusahaan lainnya pada sektor industri perdagangan eceran. Berdasarkan penjelasan posisi persaingan di atas, dapat disimpulkan bahwa Access tergolong pada posisi kedua, yaitu penantang pasar atau market challenger. Access dapat menjadi ancaman bagi AMRT meskipun produk yang diperjualkan tidak sama. Hal ini bisa terjadi karena kedua perusahaan tersebut masuk top 3 nilai kapitalisasi pasar yang besar. Dan itu, kedua perusahaan ini merupakan sebuah perusahaan yang sama-sama bergerak di bidang perdagangan eceran. Selanjutnya ada analisis keuangan. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tahun 2018 ke 2019 terdapat peningkatan dari segi pendapatan, yaitu peningkatan sebesar 1,2 triliun. Namun pada periode selanjutnya, pendapatan aset mengalami penurunan dikarenakan tahun 2020 dan 2021 Indonesia masih menghadapi pandemi COVID-19. Namun, jika dilihat dari segi aset, tahun aset dari aset selalu mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2020 dan 2021. Dari segi liabilitas tertinggi dari aset ada pada tahun 2020 yaitu sebesar 2,1 triliun. Sedangkan jika dilihat dari sisi ekuitas, setiap tahunnya ekuitas perusahaan aset telah mengalami peningkatan.
Selanjutnya dari risiko investasi. Nah, risiko investasi dapat diartikan sebagai penyimpangan dari keuntungan yang diharapkan di masa depan dan juga berpotensi untuk mengalami kerugian akibat dari penyimpangan ini. Nah, risiko ini terbagi menjadi dua, yaitu risiko eksternal dan risiko internal. Risiko eksternal dapat diartikan sebagai risiko yang ditimbulkan oleh adanya faktor dari luar perusahaan. Nah, faktor eksternal utama pada periode 2020-2021 adalah adanya pandemi COVID-19 yang memengaruhi penjualan dari suatu perusahaan. Sedangkan risiko internal dapat diartikan sebagai sebuah risiko yang ditimbulkan oleh adanya faktor internal perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ini mencakup struktur modal, struktur aktiva, dan tingkat likuiditas perusahaan. Nah, untuk mitigasi risiko investasi sendiri, yaitu tindakan yang dapat diambil oleh perusahaan dalam meminimalisir risiko internal adalah sebagai berikut. Meninjau risiko yang akan terjadi dan melakukan antisipasi sejak dini, mendisiplinkan penggunaan anggaran yang telah ditetapkan perusahaan, melaksanakan good corporate governance secara benar dan baik, setelah mentaati kepatuhan peraturan dan perundang-undangan. Yang terakhir ada melakukan pengalokasian SDM yang tepat sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Selanjutnya yang terakhir ada harga target dan keputusan investasi. Hal ini dibagi menjadi 3, ada buy, hold, and sell. Untuk buy sendiri, investor dapat melakukan action buy pada saat harga saham ASES mencapai nilai 1.000 atau di bawah 1.000. Hal ini dikarenakan nilai saham ASES dikategorikan sedang murah, di mana nilainya tidak lebih dari 1.900. Oleh karena itu, harga saham aset berada di bawah 1.000 sangat baik untuk melakukan action buy. Untuk hold, investor dapat melakukan exit hold pada saat harga aset mencapai nilai maksimal 1.025 atau di atas nilai tersebut. Hal ini dikarenakan nilai saham aset dikategorikan murah. Oleh karena itu, investor disarankan untuk memasukkan action hold pada 1.025. Untuk sell sendiri, investor disarankan untuk melakukan action sell pada harga 1.155 atau di atas nilai tersebut. Hal ini karena saham aset dikategorikan murah, di mana nilai perusahaan dan rata-rata range harga saham dari aset adalah 1.000 hingga 1.900, di mana titik nilai 1.155 saham aset dapat memberikan return yang tergolong tinggi. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangannya, mohon maaf. Terima kasih.